Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera ada di dalam setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ada di minggu keempat di bulan Desember di akhir tahun, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita hampir sepanjang tahun ini. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita untuk setiap kemurahan Tuhan yang sudah kita telah terima sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kalau esok hari kami juga akan merayakan Natal, kami tahu bahwa itu adalah sebuah bukti kepedulian Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau lahir di dunia ini untuk menemukan setiap kami jiwa-jiwa yang hilang. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kepedulian-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami datang. Kami mau membawa kepadamu penyembahan kami yang terbaik. Kami mau membawa korban syukur kami sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu, biarlah Engkau menanggalkan setiap bebanmu hari-hari ini. Biarlah Engkau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Kita duduk di bawah salibnya Kristus. Kita menikmati lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Selain yang tak
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
silih berganti. Mungkin engkau terlalu jauh dari Tuhan. Sepertinya engkau meninggalkan Tuhan di masa kesulitan, menyalahkan keadaan. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab pertolongan kita datang daripada Allah. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita memberikan penghormatan yang terbaik untuk Tuhan kita, Allah kita, Raja kita. Yes Tuhan. Engkau besar Tuhan. Haleluya. setiap hidup kami, Tuhan. Kami telah mengecap kebaikan Tuhan. Setiap kita yang saat ini siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Allah kita.
Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau bersuka cita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bagi
Hadirat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini sangat bersuka cita untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita telah mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan bahwa dari awal sampai akhir dalam hidup kami, Tuhan tetap mengasihi dan peduli akan setiap kami. Kami sangat percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membawa hidup kami menjadi sebuah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur siang ini Tuhan menolong kami, Tuhan ciptakan kami dengan maksud yang luar biasa. Tuhan ciptakan kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah hidup kami terus kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi menjelang siang hari ini ingatkan kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau begitu peduli dengan kami. Engkau memiliki rencana yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan sangat terbatas. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, memberi kami pengertian yang baru, sehingga firman-Mu Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh belajar Tuhan untuk mempraktikkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya berkata amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Bersemangat kita, amin. Ya, saya mau kita salam kiri kanannya, mari beri senyum. Senyum itu akan membuktikan kepedulian kita terhadap sesama kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini minggu Advent keempat ya. Kalau kita mungkin tidak pernah nyalakan lilin yang keempat, tapi di dalam maknanya sendiri Advent itu di dalam bahasa Latin Adventus, yang artinya datang atau kedatangan. Siapa yang datang Bapak Ibu? Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kalau dia sudah Advent keempat, berarti kita sudah memiliki kesiapan untuk menyambut Sang Mesias itu. Amin Bapak Ibu. Nah mungkin beberapa dari saudara-saudara kita yang lain mungkin nanti malam ada yang merayakan Natal seperti Katolik. Malam ini nanti mereka akan merayakan ibadah Natal. Dan juga ada mungkin saudara-saudara kita dari GNKPI juga. Nah semuanya itu baik semuanya. Kita ini sudah di penghujung tahun. Kalau saya hitung-hitung tinggal, kalau hari ini tanggal 24, berarti tinggal 7 hari lagi kita akan menginjakkan kaki pada tahun 2024. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini yakin bahwa 2024 kita akan menyongsongnya dengan penuh semangat. Amin. Nah beberapa dari ada teman saya di bulan Desember ini, teman saya waktu SMP gak sampai dia di tahun 2024. Desember kemarin dia, mungkin sama Afril juga tahu. Dan itu seumuran dengan saya, masih muda Bapak Ibu. Tapi kita tidak bahas itu, tapi itulah rencana Tuhan di dalam hidupnya. Nah setiap kita yang hadir pada hari ini, Tuhan punya rencana atas setiap kita. Katakan amin. Nah terus kita belajar. Tema kita untuk bulan ini adalah Allah peduli dan saya pun peduli. Kita akan lihat Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Alkitab kita. Di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Sekali lagi, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini bentuk kepedulian Allah kita yang luar biasa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada pasal yang ketiga ini, manusia jatuh ke dalam dosa,
oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan engkau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Lalu manusia yang adalah Adam dan istrinya melanggar itu. Artinya manusia ini, Adam ini dan Hawa, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah berfirman, jangan kau makan, pasti engkau mati. Begitu banyak orang, Bapak Ibu, bertanya, Pak Pendeta, apakah betul-betul pohon itu yang ada di Taman Eden itu? Begitu banyak orang yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Saya bilang bukan persoalan pohonnya, tapi persoalannya bagaimana manusia melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah berfirman tapi masih mau kita melanggarnya. Nah, akhirnya ketika mereka memakannya, melanggarnya, akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang, Bapak Ibu. Kenapa mereka sebelumnya tidak tahu bahwa mereka telanjang? Karena mereka sudah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya orang yang selalu hidup di dalam dosa, pasti kemuliaan Tuhan itu udah tidak ada lagi di dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau, Adam? Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu di mana ada Adam? Tahu kan? Pasti tahu. Tapi kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau, Adam? Nah, artinya Bapak Ibu, Tuhan bertanya itu bukan karena dia tidak tahu di mana Adam, tapi persoalannya Allah sedang menuntut kepada Adam, di mana tanggung jawabmu? Saya sudah sampaikan bahwa itu jangan kau makan. Tapi Adam dia bilang, bukan aku Tuhan. Dia salahkan lagi. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan kepada aku, makanya aku makan. Begitu banyak orang sekarang, Bapak Ibu, ketika sudah salah, diminta pertanggungjawaban, apa yang sering terjadi? Dia pasti akan kambing hitam ke yang lain. Dia akan bilang, oh bukan aku tadi, si Anu tadi Pak. Apalagi di pengadilan sekarang, bisa yang salah berubah jadi benar, Bapak Ibu. Yang tidak harusnya jadi tersangka dijadikan tersangka. Oleh karena apa? Ya itulah tabiat manusia sejak dari awal, sudah diwariskan oleh Adam. Kebiasaan seperti itu. Begitu dia salah, dia tidak langsung mengakui dosanya. Saya percaya kalau Adam waktu itu dia mengakui dosanya, Tuhan pasti mengampuni dia. Tapi apa jadinya? Adam tidak mengakuinya. Dia bilang, perempuan itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada kesalahan kita, pernah gak kita menyalahkan orang lain? Ya, itu tergantung kita masing-masing, Bapak Ibu. Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Nah, kita lihat, tapi di sini ketika manusia itu sudah merasa bahwa mereka telanjang, akhirnya mereka membuat daun untuk menutup aura mereka sehingga mereka tidak malu. Namun Tuhan melihat bahwa sampai kapan itu daun itu, begitu datang musim kering, musim kemarau, pasti daun itu akan layu dan akan kering. Dan akhirnya terpaksalah Tuhan membunuh seekor binatang
Sehingga di ayat 21 ini berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Allah sangat peduli dengan manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah membuat sesuatu yang jahat, melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan masih peduli. Katakan amin. Kalau engkau hari ini banyak dosamu atau sedikit pun dosamu, ketika engkau datang pada Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya datang sama Tuhan, Tuhan akan peduli dengan kita. Amin. Dia akan mengampuni kita. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu, sehingga kepedulian Allah itu terhadap manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain Tuhan membunuh binatang, dan itu tidak akan cukup membuat hubungan manusia akan pulih dengan Tuhan, Dia terpaksa lagi memberikan anaknya yang tunggal, adalah Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sang penebus bagi kita. Makanya kehadiran Tuhan di Natal ini memang penting ya kita peringati. Tapi jauh lebih penting ketika kita memperingati Paskah, bagaimana peristiwa di mana Tuhan menebus kita di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Allah peduli kepada manusia? Allah peduli kepada manusia. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata kenapa Allah sangat peduli dengan manusia? Karena sejak awal Dia menciptakan manusia punya rencana yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kita ini ada sampai hari ini, mau cantik, mau tidak cantik, mau hitam, mau apa lagi, putih, mau rambutnya lurus atau keriting. Kadang sering orang bilang keriting Indomie. Nah, sebenarnya yang keriting itu sebenarnya harus bangga Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dihitung rambutnya pasti sulit, nggak bisa kita menghitungnya. Saya dulu pernah, waktu dulu saya juga suka pangkas dulu, tapi kami dulu bukan sekarang. Kalau sekarang kan udah pakai alat mesin ya. Kalau dulu kami pakai memang betul-betul gunting yang biasa itu. Tapi saya selalu menghadapi ketika saya pangkas orang yang keriting, itu paling sulit Bapak Ibu. Kenapa sulit? Karena bergelombang Bapak Ibu. Sulit kita mengambil rata-ratanya Bapak Ibu. Gimana ini? Begitu kita sisir lagi, udah berubah lagi. Nah, artinya ya kita bangga Bapak Ibu. Itulah kita diciptakan Allah itu unik. Ada orang bilang, saya ini hitam katanya. Tadi pagi
Kami di keluarga, anak-anak bilang, hei, kita ini beda-beda ya. Ada yang putih, ada yang... Lalu saya merasa, saya lihat kulit saya agak hitam ya kan. Lalu saya bilang, itu nggak apa-apa, boleh hitam, tapi kan ada yang hitam manis. Untuk apa dia putih tapi tidak manis, Bapak Ibu? Kenapa tidak manis? Memang putih, tapi ketemu dengan orang tidak pernah senyum, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita ini diciptakan Allah. Kenapa begitu Allah peduli dengan kita? Karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dan memiliki tujuan. Katakan amin, Bapak Ibu. Katakan kiri kanannya, engkau diciptakan ada tujuan yang Tuhan sediakan bagimu. Makanya kalau anak-anak, Bapak Ibu, begitu dia lahir, kalau sebagai orang tua, milikilah iman. Ini anak saya lahir, saya percaya Tuhan, dia akan menjadi orang besar. Kadang orang tua yang tidak hidup di dalam Tuhan, begitu lahir anaknya, apalagi kalau 1 sampai 5 anak perempuan semuanya, begitu lahir anak ke-6, apa dia bilang, Bapak Ibu? Perempuan lagi. Kecewa dia. Dia tidak tahu bahwa anak itu ada. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Kita yakini diri kita, Bapak Ibu. Bagaimanapun kondisi kita, keadaan kita, yakini diri kita, yakinlah pada diri kita, saya hari ini ada karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan punya tujuan, sehingga di Kejadian 1 ayat 26 ini, di situ dikatakan supaya mereka berkuasa. Nah, artinya Tuhan sudah sediakan hal yang luar biasa bagi manusia sebenarnya. Ketika Allah menciptakan manusia ini, Tuhan sudah sediakan hal yang luar biasa supaya mereka berkuasa. Lalu kenapa manusia hari-hari ini tidak berkuasa, apalagi anak-anak Tuhan? Karena tadi mereka sudah jatuh ke dalam dosa, masih suka kompromi dengan dosa. Lihat di kantor-kantor, di pemerintahan, bukankah ada anak-anak Tuhan di sana? Ada. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan, mereka tidak bisa tegas dengan itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus berani. Kalau salah-salah, apalagi di zaman sekarang, sedikit-sedikit pasti Anda akan dilaporkan, Anda pasti akan masuk di dalam berita. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul, mana aturannya ya kita ikuti. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa Allah peduli kepada manusia? Yang kedua, Allah peduli kepada manusia. Kalau dia tidak peduli, maka hukuman akan menimpa manusia dan jauh daripada Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ dikatakan bahwa sebab upah dosa. Nah, kalau dosa ini tidak diselesaikan, Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan membiarkan manusia itu ada di dalam dosa, percayalah, manusia ini akan menghadapi yang namanya maut, dan mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, kita perlu berbangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Amin. Makanya kita yakini, dan anak-anak kita harus yakini mereka. Nah, jangan kau meninggalkan Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang akan menyelamatkan kita dari dosa, hanya nama Yesus. Katakan amin. Makanya ada lagu berkata, jarang sekali dinyanyikan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Begitu dinyanyikan itu memang di KKR semangat kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita pasti tidak akan menyanyikan lagu itu. Nah, saya percaya umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, begitu ada masalah, katakan, nyanyikan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, artinya nama Yesus itu sangat luar biasa ketika kita percayai. Amin Bapak Ibu. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang kedua, kalau Allah tidak peduli kepada manusia, maka hukuman akan menimpa manusia dan jauh dari Allah. Dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu di dalam hidupnya. Bukti kepedulian Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu tadi yang pertama, Allah membuat pakaian dari kulit binatang, dan yang kedua, mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus. Lalu setelah Allah sudah mempersiapkan jalan itu Bapak Ibu, Dia sudah memberikan Yesus sebagai sang penebus kita 2000 tahun yang lalu. Apakah Dia tidak peduli kepada kita sampai hari ini Bapak Ibu? Atau ada yang bilang, dulu itu Pak, hanya waktu dulu itu Allah peduli, setelah sekarang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, begini-begini saja hidup kita ini. Masih kita ada di dalam kemiskinan, masih banyak hal persoalan di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, kepedulian Tuhan itu sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita lihat Bapak Ibu, beberapa bukti setelah Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib dosa-dosa kita, kita bisa melihat masih Tuhan sangat peduli dengan kita. Yang pertama, beberapa bukti bahwa Yesus sangat peduli dengan kita, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Di situ dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak Ibu, seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kesalahan kita, pelanggaran kita, Yesus berkata, Ia tidak akan membuang kita. Amin Bapak Ibu. Katakan dulu kiri kanannya, Tuhan Yesus tidak akan pernah membuang engkau. Nah, yang pertama, kepedulian Tuhan Yesus itu, setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah dibuang. Tapi persoalannya, udah tahu lagi salah, tapi tidak mau datang minta ampun.
Bahkan seperti si Adam tadi, udah tahu salah, malah dia menyalahkan kawannya, malah menyalahkan pasangannya. Dia tidak datang menghadap Tuhan, Tuhan, udah salah aku. Nah, ingat Bapak Ibu, ketika kita datang menghadap hadiratnya Tuhan, mau minta ampun atau segala macam, kita membangun hubungan kita dengan Dia, Dia tidak pernah memandang kita dari pelanggaran kita. Dia pasti akan melihat kita, kesungguhan hati kita untuk datang, dan Dia akan terima kita apa adanya. Beda manusia. Kalau manusia, kalau engkau hari ini ada kesalahan terhadap dia, maka besok-besok jangankan dia menerima Anda, Bapak Ibu, ketemu saja dia akan berusaha buang muka. Benar apa betul? Dua-duanya ya, benar dan betul. Ya begitu Bapak Ibu. Saya juga begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada yang saya kesal, kadang-kadang memang enggak secepat itu langsung saya ini, butuh waktu. Butuh waktu untuk proses kita bisa menerimanya. Dan itu manusiawi. Tapi Tuhan, begitu banyak dosa kita, ketika kita datang, Dia akan tetap terima kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah bukti kepedulian daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai hari ini. Yang kedua, bukti dari kepedulian Tuhan Yesus itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang kedua Bapak Ibu, bukti kepedulian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu, Dia terus melindungi Bapak Ibu. Amin. Bahkan kalau ada di situ dikatakan, di situ melindungi kita dari segala kejahatan. Bahkan di situ, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang merebut kita dari tangan Tuhan Yesus? Pasti iblis Bapak Ibu. Pasti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini. Tapi Yesus selalu melindungi kita dari semuanya. Sekalipun kadang-kala kalau sudah juga kelewat, ya Tuhan kita itu tidak pernah memaksa kita. Dia selalu memberikan kita kebebasan, pilih yang mana. Lalu ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, sama seperti yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, artinya ketika kita sudah menjadi milik Kristus, pasti Bapak Ibu, ketika kita buat kesalahan, ketika hati kita dicondongkan kepada hal-hal yang duniawi, pasti Tuhan akan tegur kita. Tuhan pasti akan berbicara lewat hati nurani kita. Amabili, udah salah kamu. Tapi Tuhan selalu kasih kita saya pilihan. Tapi terserah Amabili ya, mau pilih yang mana. Yang penting saya sudah ingatkan, Amabili sudah salah, buat dosa. Allah tidak pernah memaksakan kita. Tapi bukti kepeduliannya, Dia melindungi kita dengan menegur kita, dengan mengingatkan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, bukti bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Kalau kita bisa baca nanti di Yohanes 14:1-3, di situ dikatakan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada nabi yang lain
yang mengatakan bahwa nantinya ada tempat di surga kusediakan bagimu anak-anakku. Tidak ada nabi selain Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, artinya itulah jaminan daripada kepedulian Tuhan kita itu. Bukan hanya di dunia ini, bahkan di akhirat pun ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Di situ di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 itu Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Dia menyediakan tempat bagi kita, saya rasa hati kita senang sekali. Amin Bapak Ibu. Makanya ada lagu, Yesus pasti kembali, Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia sudah menyediakan tempat. Kita nggak akan terlantar Bapak Ibu, katakan amin. Ketika kita pergi ke satu kota yang akan kita tuju, kalau di kota yang akan kita tuju itu belum yakin kita bahwa ada tempat kita, saya percaya kita pasti akan mikir Bapak Ibu, bagaimana nanti setelah aku udah di sana, nanti di mana saya tinggal? Kadang-kadang kami pegawai-pegawai ini masih lumayan sekarang sudah otonomi daerah atau otonom daerah. Kalau misalnya wilayah kota, ya di kota aja kalau misalnya ada mutasi pegawai. Tapi kalau dulu seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, bisa aja kita dipindahkan kemana-mana. Ya sama seperti kami juga. Karena kami pegawai provinsi, ya kami bisa dipindahkan kemana-mana. Ada teman-teman yang dipindahkan dari pulau ini ke daerah lain. Ketika saya tanya bagaimana kawan, nggak tahu bu, tadi mana kami tinggal nanti. Nah artinya Bapak Ibu, di dunia saja ketika kita tidak yakin bahwa ada tempat yang kita tuju, pasti kita akan ragu ke sana. Dan Yesus yang adalah Tuhan kita, Dia menyediakan itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kenapa lagi kita ragu mengikut Tuhan Yesus? Enggak perlu lagi kita ragu Bapak Ibu. Karena kalau mati pun kita, Dia sudah sediakan tempat kita. Enggak akan terlantar kita. Itulah kepedulian daripada Tuhan atas setiap kita. Yang keempat Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kepedulian Tuhan yang selanjutnya, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Amin Bapak Ibu. Sering orang merasa bahwa merasa sendiri, seperti tidak ada penolong. Janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, Roh kebenaran yang terus menyertai kita. Itulah bukti
bahwa Yesus sangat peduli dengan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Allah sudah peduli sejak dari awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan sampai Yesus ada di dalam dunia ini dan memberikan banyak jaminan bagi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap kepedulian Allah kepada kita? Respon kita Bapak Ibu, kita harus melanjutkan kepedulian Allah tersebut kepada sesama. Amin Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang yang tidak tahu mau kemana Bapak Ibu. Di luar sana begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam tidak ada arah yang akan dituju. Dalam minggu ini saya dipertemukan dengan beberapa orang. Waktu saya ke Nias Utara, ada urusan kami di kantor tugas. Lalu saya menjumpai seorang bapak, kepala desa, karena kami harus koordinasi dengan desa. Lalu waktu itu kami datang ke kantornya, tapi dia tidak masuk kantor karena dia kondisinya sakit, karena baru pulang operasi, karena ada batu empedunya. Lalu begitu kami datang di rumah, ya awalnya sih sebenarnya kami hanya menekenkan berkas yang kami bawa, karena ada pengurusan sertifikat aset. Lalu tadinya kami hanya berpikir sebatas itu, yang penting kami akan jumpai, kami jelaskan, lalu teken Pak Kepala Desa. Tapi entah kenapa tiba-tiba hati saya digerakkan oleh belas kasihan. Saya melihat dia, lalu saya tidak apalagi dengan tugas utama saya, malah saya lebih banyak ngobrol. Saya tanya gimana Pak keadaannya, gimana setelah dioperasi, bagaimana. Lalu sampai juga dia teken, saya banyak ngobrol, saya kasih dia penguatan. Lalu setelah dia teken semuanya, tiba-tiba Tuhan berbicara, doakan dia. Mungkin bagi dia aneh, ini orang baru datang tapi datang mendoakan saya. Lalu waktu itu namanya orang sakit Bapak Ibu. Kalau kita mau minta supaya kita doakan dia, pasti nggak akan ditolaknya. Pasti dia merasa senang. Lalu dia bilang sama saya, karena tadinya kami di luar, dia bilang sama saya, sama istrinya juga, jangan di sini kita berdoa Pak, masuk kita di dalam rumah. Dan saya bercerita bagaimana kasih Tuhan. Lalu saya doakan mereka, saya bilang Bapak harus semangat ya. Dan itu Bapak Ibu, saya menyadari bahwa ada begitu banyak orang di luar sana, kelihatannya mereka hebat-hebat, kelihatannya mereka cukup dengan banyak uang, kelihatannya mereka tidak kekurangan apa-apa. Tapi ingat Bapak Ibu, ternyata masih banyak orang yang kekurangan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Mungkin mereka hebat, mungkin mereka pejabat atau apalah tugas-tugasnya, tapi di dalam hatinya kosong Bapak Ibu. Dan itulah respon kita ketika kita sudah menerima kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kita bagikan kepada banyak orang. Enggak mesti, saya tidak ada uang, saya tidak akan kasih sesuatu kepada beliau. Saya hanya bawa doa saya saja. Saya doakan, akhirnya saya bilang Tuhan terima kasih. Dan lalu saya bilang semangat ya Pak, saya tetap doakan Bapak. Dan saya percaya perhatian yang seperti begitu pasti dia akan dikuatkan. Dia mendapat sesuatu semangat di dalam hidupnya. Lalu di situ dikatakan
Bagaimana respon kita terhadap kepedulian Allah pada kita? Kita harus melanjutkan kepedulian Allah tersebut kepada sesama, kepedulian kepada orang lain, dan mau mengerti serta menolong kebutuhan orang lain adalah perwujudan kasih dan tanggung jawab yang sejati, dan itu semua ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Nah, di situ dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi milik Allah, ketika kita sudah menjadi milik Kristus, disitulah kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan seperti saudara-saudara kita yang lain yang percaya kepada yang lain berkata, banyak-banyak Anda berbuat baik, nanti dengan banyak perbuatan baikmu maka engkau akan masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Di situ dikatakan kita dulu harus menjadi milik kepunyaan Allah dulu, baru kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mempraktekkan kepedulian terhadap sesama? Ada 3 hal di situ Bapak Ibu. Peduli tidak mesti dengan materi, tetapi bisa di dalam bentuk. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk perhatian. Ketika engkau bertemu dengan siapapun, seperti yang disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu, dengan Anda senyum saja, dia pasti akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Siapa yang sulit sekali senyum di tempat ini? Ada? Coba dulu senyum dulu, biar saya lihat dari depan ini senyumnya bagaimana. Senyum ya. Nah, kita belajar Bapak Ibu senyum. Ketika ketemu dengan orang senyum. Kemarin saya belanja di pasar bersama dengan istri, dan kadang-kadang saya harus menunggu di luar, dia ke dalam, saya di luar. Nah, saya ketemu dengan tukang parkir. Mungkin dia bingung. Begitu saya jumpa, lalu saya sapa dia, saya senyum, saya tanya-tanya, "Hesukumi Pak, dari mana Pak?" Dan saya hanya tanya sebatas itu, dia cerita panjang lebar Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, orang perlu didengar Bapak Ibu, amin. Dia ceritakan semua keluh kesahnya. Begini Pak, susah sekali mencari kehidupan di kampung sana, begini. Naturui draga Bapak Nua Pak, Bapak halo, apa ngai gitu, begini. Lalu saya bilang, percaya Bapak ya, kalau Bapak hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak Bapak. Nah, artinya hal itu pun dia sudah diberkati. Kepedulian saya dengan bertanya di mana rumahnya, di mana dia tinggal, itu sudah membuat dia apa dengan saya, terbuka dengan saya. Itu yang pertama, memberi perhatian. Sering sekali kalau kita ketemu dengan orang, jangankan kita senyum Bapak Ibu, ya kan? Apalagi kalau sibuk kita, bisa aja pun kita senggol dia, nggak berasa bersalah kita, ya kan? Apalagi kalau dipajak ikan kan, atau dipajak di pasar pagi sana, karena begitu rame, apalagi di akhir-akhir tahun ini ke pasar kita, bukan lagi memberi perhatian kepada orang lain kita, sering sekali membuat kita jengkel Bapak Ibu. Iya ya, membuat jengkel. Kenapa? Kadang-kadang tiba-tiba kita udah lurus kendaraannya,
Tiba-tiba ada yang nyalip kita. Boro-boro kita beri perhatian, malah kita dibuat jengkel. Tapi semuanya itu kita harus belajar. Katakan amin. Nah, memberi perhatian kepada orang lain tidak semua orang bisa. Dan itu perlu belajar Bapak Ibu. Saya juga dulu sulit sekali memberi perhatian kepada orang. Karena bagi saya sudah dididik di dalam dunia kerja yang keras. Yang penting Anda yang butuh, ya Anda yang datang. Ya kan? Begitu kalau dulu yang saya sudah diajari. Kalau Anda yang butuh, ya Anda yang datang. Kalau sekarang Anda punya usaha, begitu Anda bilang itu sama pelanggan, lalu dia bilang, "Gimana ke rumah?" Tinggal so. Sebenarnya benar sah. Tukang salon, begitu Anda tidak ramah, mahemolu lemai ya saya, wah gimana ya iran naik nuarewit. Kenapa? Banyak pilihan Bapak Ibu. Kalau dulu memang tidak banyak pilihan. Berhaya agak bengkel sebuah meloda. Apapun pasti sama kami masuk mobilnya semua, alat-alat beratnya. Ya wajar lah. Kami bilang kalau Anda butuh ya kesinilah. Kalau sekarang usaha-usaha sekarang wajib kita jemput. Oh di mana Pak? Apalagi sekarang jualan-jualan sekarang, kalau Anda hanya saja duduk di kios, duduk menunggu-nunggu yang membeli, nggak akan berhasil usaha kita. Tentu kita harus dulu posting di sosmed, baru bisa Bapak Ibu. Nah itu zaman sekarang Bapak Ibu. Artinya kepedulian kita itu tidak mesti harus ada materi, tapi di dalam bentuk perhatian. Dan yang kedua, bentuk kepedulian kita di dalam doa-doa kita. Kalau ada orang yang butuh didoakan, kita doakan. Sering sekali orang beri persembahan, lalu ditulisnya di situ topik doanya, ya kita doakan. Bagi penghitung-penghitung persembahan, jangan menunggu Pak Pendeta. Bila ada mungkin surat yang di dalam persembahan itu untuk didoakan, doakan. Artinya kita ambil bagian kita. Yang ketiga, bentuk perhatian kita yang harus kita lakukan, yaitu pendampingan kepada mereka, baik yang sakit. Kadang-kadang mereka butuh, yang sakit itu butuh kita pendampingan. Yang kedua mungkin yang depresi. Dan yang ketiga bisa juga saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, kita ingatkan dia. Mungkin dia sulit lepas dari situ, maka kita dibutuhkan untuk pendampingan. Enggak mesti kita harus jadi pendeta dulu. Enggak mesti dulu kita harus melayani di atas mimbar sebagai pemimpin pujian. Ketiga hal ini saja Bapak Ibu kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Percayalah, pasti orang banyak datang kepada Tuhan. Dia melihat hidup saya, luar biasa. Jemaat di GKP ini, mereka sangat perhatian. Kalau ada mereka kita minta didoakan, mereka mendoakan, memberi waktu. Kemarin hari Jumat di SD 1 kami kunjungan sosial di salah satu panti asuhan di Miga sana, panti asuhan Irononi Ferry. Saya pikir panti asuhan itu kemarin orang-orangnya bagus-bagus semua. Semua bagi saya ada donaturnya lah gitu. Lalu begitu kami datang, karena sejak saya di SD 1 jadi ketua komite, saya banyak terlibat dengan mereka.
Lalu 2 tahun terakhir ini memang selalu kami adakan kunjungan sosial. Lalu begitu kami datang, lalu kami rupanya di sana tempatnya luas ya. Rupanya dulu ada dibangun NGO dulu itu tempatnya, ada asrama putrinya, ada asrama putranya, karena memang dipisah. Dan saya melihat anak-anak itu, mulai dari anak-anak yang kecil, mungkin usianya ada yang 3 tahun, sampai ada yang kuliah. Saya menangis melihatnya. Saya bilang, Tuhan, kami ini sering hanya melihat, bertemu dengan orang-orang hebat di sekitar kami. Baru terbuka lagi mata saya. Rupanya begitu banyak orang-orang, anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka menyanyikan sebuah lagu. Apa lagunya? Saya tidak ingat lagunya, tapi inti lagunya itu mereka bilang, lihatlah jeritan anak yatim. Entah siapa yang menciptakan lagu itu. Pokoknya intinya dalam keadaan itu, mereka orang-orang yang memang di dalam bagi saya maknai bahwa mereka sepertinya tidak ada pengharapan. Lalu waktu saya dikasih kesempatan menyampaikan sesuatu, saya bilang, anak-anak kami, kalau bisa ya, lagu ini jangan dinyanyikan lagi, saya bilang. Kenapa? Nyanyian kesedihan. Memang kami sedih melihatnya, tapi bagi yang menyanyikannya adalah bukan sebuah kata-kata iman. Malah mereka membuat mereka sangat terpuruk. Mungkin bagi orang yang datang mungkin kita gini ya, tapi saya bilang enggak, kalian jangan lagi nyanyikan lagu ini. Lagu ini hanya akan membuat Anda melihat diri Anda yang tidak mampu. Rubah, saya bilang. Lagu yang memiliki semangat untuk hidup. Dan saya bilang, Bapak juga begitu dulu. Masih lumayan kalian. Kalian ini udah ada pengasuhnya. Pulang kalian sekolah, sudah ada disediakan tempat, sudah ada pasti dikasih makan oleh pengasuhnya. Karena pengasuhnya di sana ada 5 orang. Kalian harus semangat. Saya mau di tempat ini sekarang ini juga saya berdiri dan Bapak bicara, saya mau nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan Anda ini semua berhasil. Baru semangat mereka, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena memang mereka tadi mungkin tidak ada perhatian. Mungkin pengasuh hanya sebatas ya udah dimasak nasi lalu dikasih semua apa, udah makan. Tapi luar biasa juga mereka. Saya dengar dari pemimpinnya, setiap pagi mereka doa pagi, Bapak Ibu, disiplin mereka, dan ada menara doa mereka. Dan saya bilang, pasti kalau anak-anak ini terus dididik, pasti mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, saya percaya Bapak Ibu, apapun profesi kita, pegawaikah kita, pedagangkah kita, mari kita belajar peduli kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu. Enggak usah kita memberi dengan harta kita, tapi dengan senyuman kita. Ketika kita bertemu dengan orang, kita belajar perhatian. Maka saya percaya sudah bermanfaat bagi orang yang akan membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah kita Allah yang sangat baik. Dia sangat peduli dengan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami. Mungkin engkau hari ini sakit. Mari kita datang.
Mari kita minta Tuhan menolong kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus begitu peduli dengan kita sampai hari ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Dia menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau akan kami memperingati kedatangan-Mu, kelahiran-Mu di dalam dunia ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa oleh karena kasih-Mu yang besar, memberi kami keselamatan, memberi kami penghidupan, memberi kami sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh memahami, boleh mengerti arti kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Kami hidup karena ada tujuan Allah, ada maksud Allah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Lagi ku naikkan syukur. Bersyukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bapa, Engkau sungguh baik. Dia sangat baik Bapak. Kasih-Mu berlimpah. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur dan
Tuhan bahwa kasih Tuhan senantiasa besar di dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar pada siang hari ini, bahwa betapa begitu pedulinya Allah atas hidup kami, dan kami diciptakan ada suatu tujuan yang harus kami kerjakan, supaya kami juga bisa peduli dengan sesama kami. Kami peduli dengan orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik, biarlah kiranya kebenaran firman yang telah kami dengar hari ini tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih dahsyat luar biasa lagi, dan biarlah setiap pelayanannya disertai dengan tanda heran yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita, dan di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan sekaligus kita akan mendengarkan GIC News dalam sepekan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Luar biasa keseruan dalam perayaan Natal kita minggu lalu ya Jemaat Tuhan. Kiranya momen perayaan Natal kita tersebut berkesan di hati setiap kita dan juga para undangan kita. Dan biarlah kita semakin peduli dengan sesama agar semakin banyak yang menjadi murid Kristus. Saya, Vanita Tafenae, akan menemani Anda dalam GIC News Today. Sekalipun dalam momen Natal dan Tahun Baru, mari kita terus menjaga api doa kita dengan mengikuti jam doa yang dapat Anda simak melalui layar berikut ini. Jadwal yang menjadi asar pada ibadah raya kedua hari Senin tanggal 25 Desember 2023 adalah Ibu Ina Belvi, Ibu Ina Heaven, Ibu Ina Iin, dan Ibu Ina Julio. Diharapkan dapat hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kami juga menginformasikan jadwal yang menjadi asar pada ibadah raya kedua hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 adalah Ibu Ina Lariska, Ibu Ina Nelson, Ibu Ina Ruth, dan Ibu Ina Siti. Diharapkan dapat hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Jemaat Tuhan, gereja kita telah menerima undangan pernikahan Joni Tan dan Desi Ratnasari Gea. Desi Gea ini merupakan putri kedua dari Ibu Ina Siti Gea. Only you alone, my today and all tomorrow. Only you alone. Pemerkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023. Pukul 9 WIB di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kanaan di Kota Medan. Pemberkatan nikah ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 18 WIB di Hotel Le Polonia. Mari kita mendoakan agar pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan dapat berjalan dengan baik dan semua keluarga terberkati dan bersukacita. Besok, hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, kita akan melaksanakan ibadah Natal. Ibadah ini dilaksanakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 10 WIB, dan ibadah bahasa Nias bergabung dalam ibadah Natal ini. Minggu depan, tanggal 31 Desember 2023,
kita hanya melaksanakan 1 kali ibadah, yaitu pada pukul 10 WIB, dan ibadah bahasa Nias tetap dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Ibadah tutup tahun pada tahun ini ditiadakan, dan kita akan kembali beribadah pada ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2024. Ibadah awal tahun ini dilaksanakan hanya 1 kali ibadah, yaitu pada pukul 10 WIB, dan ibadah bahasa Nias bergabung dalam ibadah awal tahun ini. Ayat hafalan kita dalam bulan ini terambil dari Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari jemaat Tuhan, kita menyebutkan ayat hafalan ini secara bersama-sama. Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya menyambut seluruh jemaat Tuhan yang baru pertama sekali beribadah bersama kami di tempat ini. Semoga Anda dapat terberkati di ibadah kita hari ini. Jika Anda rindu dilayani atau didoakan, Anda dapat tinggal sebentar setelah ibadah ini selesai. Demikian JC News pada hari ini. Saya, Vanita Tafenae, dan mewakili Bang Nathan Waruwu, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di JEC News edisi Januari 2024. Selamat merayakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Damai Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji namamu Bapa, Allah yang Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang. Engkau sangat luar biasa Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk beribadah, untuk menyembah Engkau, mulai dari awal kebaktian kami, pertengahan, hingga pada saat ini kami mau mengakhiri kegiatan ibadah kami Tuhan. Kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan itu semua bukan karena kehebatan kami, melainkan oleh karena berkat-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang pada hari ini telah diberitahukan oleh hamba-Mu kepada kami, sehingga bisa kami respon dengan baik ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau begitu peduli dengan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami Tuhan jatuh ke dalam dosa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau merelakan diri-Mu Tuhan demi kami anak-anak-Mu. Dan biar juga firman-Mu pada hari ini Bapak bisa kami respon. Bagaimana kami bisa meresponnya Tuhan, yaitu kami bisa merespon dan melakukan firman-Mu terhadap sesama kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapak, bahwa mungkin selama ini terkadang kami lalai dalam melakukan dan melaksanakan firman-Mu pada hari ini. Tetapi pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami agar kami bisa melaksanakannya dengan baik. Bagaimana Engkau memberikan contoh yang baik kepada kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan, Engkau pakai dia lagi lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga nama-Mu termuliakan di dalam kehidupannya, dan makin banyak orang dijangkau Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberikan dia kesehatan, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, sehingga dimanapun dia berada Tuhan, dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh pelayan yang mengambil bagian untuk melayani pada hari ini Tuhan, mulai dari pemusik, pujian, multimedia. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati seluruh apa yang menjadi pekerjaan mereka. Engkau berkati keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin luar biasa di dalam memuji dan menyembah Engkau. Dan secara khusus kami berdoa juga Bapa buat gembala kami di tempat ini dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau berkati dia.
dimanapun dia berada pada saat ini melakukan pelayanan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan dia hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin kami, sehingga kami seluruh warga jemaat di GKB ini Tuhan memiliki rasa persatuan hati dan kekompakan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa khusus kami seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Jika ada di antara kami pada saat ini Tuhan, ada yang merasa kesusahan, baik karena sakit penyakit, masalah ekonomi Tuhan, dan masalah yang lain yang kami tidak bisa ketahui, ataupun itu pun sakit penyakit, biarlah Tuhan yang mengangkat semua beban Tuhan, dan sehingga sukacita mereka Tuhan semakin hari semakin semangat di dalam memuji Engkau. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, di mana kami telah menginjakkan kaki minggu ketiga tahun 2023. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah berkat-Mu lagi akan bertambah di dalam kehidupan kami, sehingga 1 minggu lagi ke depan Tuhan kami bisa menuju tahun 2024 dan bersama-sama dengan Engkau, dan kami senantiasa bersuka cita karena Engkau bersama dengan kami. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk gereja ini. Apapun program pekerjaan di gereja ini Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan yang saja yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh program-program kerja, sehingga gereja ini bisa menjadi tempat yang menjadi tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati presiden kami Tuhan. Jika pada bulan-bulan ini Tuhan begitu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada presiden kami, sehingga segala kebijakan Tuhan semua berasal dari Engkau. Jika pada tahun 2024 akan datang Tuhan, akan diadakan pemilihan presiden, Tuhanlah yang akan memilih yang terbaik di antara mereka, ketiga calon presiden kami Tuhan. Karena jika Engkau yang campur tangan Tuhan, maka kami yakin dan percaya bahwa semua itu adalah pilihan Tuhan. Siapapun di antara mereka yang menang Tuhan, dan itu adalah pilihan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala masalah Tuhan, sehingga bangsa kami ini adalah menjadi bangsa yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat kota kami Gunung Stoli Tuhan. Engkau berkati para pemimpin Bapa, mulai dari kota Gunung Stoli sampai di desa-desa, Tuhan juga yang akan memberkati. Bapa, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami, mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing. Engkaulah yang ada di hadapan kami, di depan kami, di dalam kendaraan yang kami gunakan, sehingga kami sampai ke rumah kami dengan penuh sukacita. Dan minggu depan kami akan ketemu di sini Tuhan dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami sangat bersukacita karena kami sudah datang di hadapan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian sebab Kau besar. Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada
besar dan layak dipuji. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh ibadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini berkati seluruh jemaat-Mu. Minggu-minggu ke depan ini Engkau yang memberkati menyertai mereka. Berkati setiap pekerjaan, adonan tangan mereka, keluarga mereka, bahkan apapun yang mereka rencanakan. Tuhan yang senantiasa menyertai umat-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan, mari Tuhan berkati. Dan tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau akan gantikan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kita, dan kasih Kristus yang terus kita alami di dalam hidup kita, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Jangan lupa besok kita ibadah lagi.